Satu, dua, tiga.
Tegap. Gerak. Setengah lancang kanan. Gerak. Tegap. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Tegap. Gerak. Menurut pendapat saya, pentingnya sikap dan perilaku bagi ASN yaitu sebelum mengulik itu, kita harus tahu dulu ASN adalah profesi bagi pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Untuk melaksanakan tugasnya, seorang ASN tidak hanya bekerja sesuai dengan kompetensinya, namun harus memiliki sikap dan perilaku serta bertindak sesuai dengan kode etik seorang ASN. Seorang ASN harus memiliki perilaku yang jujur, bertanggung jawab, serta berintegritas. Dan untuk motivasi, menurut saya motivasi memang harus ada di dalam diri seorang ASN, karena motivasi nantinya akan mempengaruhi dari kualitas kerja dan prestasi kerja seorang ASN, serta motivasi juga mempengaruhi dari kepuasan dari hasil kerja kita nanti. Maka motivasi harus ditumbuhkan dari diri sendiri terlebih dahulu seorang ASN. Menurut saya, kita sebagai ASN, sebagai pelayanan publik, perlu meningkatkan inovasi. Inovasi diperlukan mengingat perubahan yang semakin cepat dan keinginan masyarakat terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan yang semakin cepat, mudah, efektif, dan efisien. Berinovasi diperlukan sikap dan pemikiran yang terbuka bagi saya terhadap nilai-nilai bela negara. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki semangat, kesadaran, serta kemampuan bela negara. Bela negara di sini maksudnya bagaimana usaha kita dalam mempertahankan keutuhan NKRI dan berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Ada beberapa nilai-nilai bela negara, di antaranya 1. Cinta pada air bangsa kita, menumbuhkan sikap dan cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara menjaga nama baik dan bangsa negara serta berprestasi baik secara nasional maupun internasional. Contoh sikap cinta tanah air seperti kita mencintai produk dalam negeri ataupun bangga terhadap bahasa daerah. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Kita harus sadar sebagai warga negara Indonesia dalam bertingkah laku, bersikap di dalam masyarakat harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Kita sadar bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya, suku, agama, dan adat istiadatnya. Tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia juga termasuk bahwa kita sadar berbangsa dan setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan pedoman dan pandangan hidup bangsa. Maka dengan itu sebagai bangsa Indonesia, kita ikut mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita ikut mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman maupun bergaul di dalam masyarakat. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sebagai warga yang baik, kita harus memiliki sikap rela berkorban. Dengan begitu, negara kesatuan kita NKRI akan tetap terjaga keutuhannya. Rela berkorban yang dimaksud di sini yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum dan setia mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Salah satu dalam pekerjaan kita perlu bekerja sama dengan rekan kerja agar tercapainya hasil kerja yang memuaskan. Saat bekerja sama tentunya kita perlu teamwork yang solid. Namun untuk mendapatkan kerja yang solid bukan hal perkara gampang. Karena kita mempunyai
karakter, dan cara pikir yang berbeda-beda. Maka dengan itu, usaha kita untuk mendapatkan tim kerja yang solid adalah dengan cara satu, cobalah untuk samakan visi dan misi terlebih dahulu. Pekerjaan akan lancar dan efektif jika kita mempunyai visi dan misi yang sama dengan rekan kerja. Yang kedua, saling membangun komunikasi yang baik. Untuk membangun tim kerja yang solid, maka diperlukan komunikasi yang baik antar rekan kerja agar tidak terjadi kesalahpahaman, salah persepsi, hingga salah memberikan dan menerima arahan. Yang ketiga, bisa saling menghargai. Untuk membangun tim kerja yang solid, perlunya menumbuhkan sikap saling menghargai, saling menghormati sesama rekan kerja, agar terbangun rasa simpati dan empati di dalam tim. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab diri di masing-masing individu. Jika di dalam diri kita sudah terbangunnya rasa tanggung jawab, maka pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan baik, dan tujuan untuk membangun tim kerja yang solid, tiap orang pasti ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik. Maka dari itu, kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik, harus menjadi pelayan publik yang baik. Untuk menjadi pelayan publik yang baik, maka hal yang harus kita perhatikan yaitu 1. Bersikap ramah, sopan, dan hormat saat berinteraksi dengan pengguna layanan. Saat sedang melakukan interaksi, maka tunjukkanlah wajah yang ceria dan selalu senyum. Jika pelayanan dilakukan melalui telepon, maka menggunakan kalimat yang sopan, yaitu ucapkanlah salam, maaf, ataupun terima kasih. Yang kedua, munculkanlah rasa antusias dan responsif untuk para penerima pelayanan. Kondisi yang marak yang terjadi di Indonesia sekarang ini yaitu penyebaran berita hoax. Semua hal dapat dengan mudah tersebar dan viral hanya melalui gadget. Penyebaran berita bohong akan berpotensi menyebabkan perpecahan. Maka dengan itu, wujud bela negara yang dapat saya lakukan yaitu dengan membantu mengkampanyekan gerakan anti hoax. Hal yang dapat kita lakukan selanjutnya yaitu kita dapat memproteksi diri kita sendiri dengan memfilter berita yang kita dapatkan. Kondisi ini dapat kita kenal dengan saring sebelum sharing.